Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah laporan rugi laba. Tujuan dari laporan rugi laba, tujuan akhirnya adalah untuk melihat untung bersih bisnis yang Anda lakukan, atau profit, atau net profit, atau untung bersih. Jadi, di dalam laporan rugi laba, tujuan akhirnya adalah untuk mendapat net profit. Sebelum kita masuk laporan ini, saya harus memberitahukan kepada Anda rumus umumnya. Net profit adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan, dikurangi biaya operasional, dikurangi dengan pajak, sehingga Anda bisa dapatkan net profit. Nah, penjualan itu adalah hasil kali antara barang yang laku dikalikan dengan harga jualnya. Oke? Dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah ongkos yang Anda keluarkan untuk membuat barang yang akan Anda jual. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan, itulah yang disebut dengan gross profit atau untung kasar, ya kan? Gross profit dikurangi operasional, itulah yang disebut dengan net profit before taxes, ya, laba sebelum pajak. Sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi pajak, itulah yang disebut dengan net profit. Oke. Jadi, untuk mendapatkan net profit adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan, dikurangi biaya operasional, dikurangi dengan pajak. Apa bedanya Pak overhead dengan operasional? Kalau overhead itu biasanya berhubungan dengan bagian produksi, berhubungan dengan dapur. Jadi kalau misalkan Anda punya listrik, ada dua, ada listrik di dapur, ada listrik di office. Otomatis listrik yang untuk alokasi dapur itu masuk ke overhead. Dan listrik untuk alokasi kantor itu masuk ke biaya operasional. Gaji juga ada dua. Ada gaji karyawan yang langsung bekerja untuk membuat produk, itu masuk ke harga pokok penjualan. Ya. Tetapi gaji karyawan yang bekerja di kantor itu masuk sini, biaya operasional, gitu. Nah, misalkan kasus kita adalah konveksi, ya, laporan rugi laba. Konveksi ada tulis nama perusahaannya, Konveksi Bintang, misalkan. Kemudian per berapa? Per 31 Desember 2016. Misalkan seperti itu. Kemudian dalam satuan rupiah. Ya, dalam rupiah. Nah, kita lanjutkan. Pertama, Anda harus bisa menentukan penjualan. Penjualan itu sering disebut dengan sales, ya. Orang kita sering menyebutnya dengan kata omset. Adalah jumlah barang yang laku dikali dengan harga, dikali dengan bulan. Misalkan 12 bulan. Misalkan Anda menjual dengan harga 150.000. Harga satu barang Rp 150.000. Ini kan baju, ya. Ya. Misalkan lakunya berapa? Lakunya 30 unit. Berarti 30 unit selama 12 bulan. Karena kita kalkulasinya per tahun. Sehingga dapat berapa? 54 juta. Sehingga dapat 54 juta. Nah, itu pemasukan, ya. Dikurangi pengeluaran. Nah, Anda kan tadi sudah bikin tabel HPP. Tinggal disambung ke sini. Harga pokok penjualan. Ingat, harga pokok penjualan itu adalah biaya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung, ditambah overhead, ditambah inventory awal barang setengah jadi, dikurangi inventory akhir barang setengah jadi, ditambah inventory awal barang jadi, dikurangi inventory akhir barang jadi.
Berapa harga pokok penjualannya ceritanya? 19 juta 19.760. Nah, ini sebagai pengurang. Itulah yang disebut sebagai gross profit atau laba kotor. Berapa laba kotornya? 34 juta 980 80 240. 240. Nah, baik, penjualan sudah tuntas, HPP sudah tuntas. Berikutnya Anda harus hitung biaya operasi. Nah, di sini ya tuh biaya operasional. Apa saja? Sewa tempat. Berapa? 4.800.000. Apalagi? Telepon. Berapa? 2.400.000. Apalagi? Transport. Apalagi? 3 juta. Apalagi? Depresiasi. Apa itu depresiasi? Penyusutan atau penurunan nilai suatu barang. Berapa? 160.000. Apalagi? Bunga bank. Bunga bank. Perhatikan, kalau pada saat Anda membiayai harga pokok perusahaan, harga pokok penjualan, ternyata uangnya minjem dari bank, otomatis bunga yang Anda bayarkan ke bank itu masuk kalkulasi sini. Bunga bank berapa? 450.000. Sehingga dapat totalnya ya. Berapa totalnya? 10 juta 10 juta 10.000. Oke. Inilah yang disebut dengan total biaya operasi. Oke. Kemudian ini Anda masukkan ke sini, kurung buka 10.810.000. Oke. Ini gross profit dikurangi biaya operasional, itulah yang disebut sebagai laba sebelum pajak. Ini sebagai pengurang ya. Laba sebelum pajak. Berapa laba sebelum pajak? 24 juta 170.240. Nah, berapakah besar pajak? Misalkan pajaknya 2%. Nah, Anda kurangi pajaknya 2%. Ya. Besar pajak. Berarti kalau pajaknya 2%, 2% dikali ini ya. Dikali laba sebelum pajak. 4.170.240. Berapa? 483.405. 483.405. Oke. Pajak dikurangi. Ya, karena kan untung Anda semakin berkurang. Ya, sehingga dapatlah yang disebut dengan laba bersih atau net profit. Berapa net profitnya nak? 23 juta 23 juta 686 400 835. 835. Oke, 835. Nah, inilah hasil akhirnya. Ya, berarti untuk menentukan laporan rugi laba, Anda harus bisa menentukan net profit. Baik, silahkan dicatat.